Aspri ke berapa nih Bang? Aspri 246, 247. Waduh. Satu ke saya dulu ya Bang. Izin satu. Izin abangku. 5 second. 1, 2, 3. Cakep. Oke siap. Thank you abangku. Dari kota saya, Paris. Bang, ada satu ya, Bang. Ya mahal lah. Udah nih, masa mesti tanya harga sih? Bang Hotman bawa berapa asli ini? Keberapa Dua nih. Ya, tadi santai Keberapa kan? nih? Hah? Keberapa? 246, 247. Aduh. 1000 Aspri. Udah nyampe Ya. 1000 kok Pak. Ya masih 287. Ya. Kan kita HW kan Atlas mau buka di mana-mana, mau buka di Bangkok, buka di Malaysia. Kira-kira kapan 1000 tuh Bang Hotman? Apa? Kira-kira 1000 di targetnya kapan? Ya tahun depan. Oh, cincin pakai yang mana nih, Bang? Ini cincin berapa? Ya udah ini kan udah lama ini buaya. Ada yang baru beli lagi nggak sih? Yang Ya, ganti yang Kemarin, hilang. ganti yang kemarin. Udah hilang, gone. Dia nggak beli lagi, kenapa hilang? Kenapa Udah ngajak hilang. istri? Hah? Kenapa ngajak istri? Kenapa ngajaknya Asri? Karena istrinya lagi holiday di Singapura karena suaminya kaya. Bang Hotman, update kondisi kesehatan kayak gimana dong sekarang? Apa? Kondisi kesehatan saat ini. Apa? Kondisi kesehatan. Sehat, amin. Cuma terlalu banyak dansa. Masih segar. Dari malam pulang jam 7 subuh, jam 3 subuh. Jumat pulang jam 3 subuh. Ini keluar lagi. Yuk, udah yuk. Bang, ngejaga makanan dan pantangan ya, Bang. Pantangan makanan. Pantang aja gula. Ya, ya, bye. Ya, halo. Konsepnya ini kan apa? Ke Bollywood. Kan acara. Gak persiapan khusus dong, kan undangan khusus juga dari Yanti. Iya, kapal. Selalu menyenangkan kan ngeliat kapal bajunya. Konsep sampai menentukan Mas Fedi. Iya. Salah satu koordinator juga gitu. Makanya anak-anak kan makin aktif ya. Kalau kita bawa takut lari-lari, loncat-loncat di sini ya. Jadi ya kita 7 tahun nikah, pergi berdua aja masih bisa dihitung jari. Mungkin yang ketiga atau keempat kayaknya. Iya gitu, karena kami berdua emang lebih suka rebahan di rumah atau main di rumah mana ke anak-anak. Dan iya, jadi ini masih yang ketiga atau keempat kali. Tapi ada tempat-tempat yang spesial sih bagi kalian berdua di mana? Spesial? Spesial banget enggak ya, tapi memang kalaupun ada me time berdua paling makan, ngopi, nonton aja juga baru sekali ya. Sejak nikah nonton berdua baru sekali. Konsepnya siapa yang menentukan nih pakaian? Iya. Yang duluin nentuin warna Fani, ya udah saya ikutin. Kebetulan pas, pilihannya cocok sesuai selera. Jadi apa? Alhamdulillah nggak apa-apa karena lagi ada ibu saya sama kakak-kakak saya dan anak-anak saya dekat banget sama abang-abang saya. Terima kasih. Apa? Nama momongan? Kalau kamu yang bayarin sekolah, kuliah, S1, S2, S3, saya bikin 5. Pertama dari yang kecil-kecil dulu sih, walaupun di rumah pun lagi nonton TV ya gandengan, gelendotan. Kalau pamit ya pasti cium tangan, cium jidat, cium pipi, dan rutin melakukan hubungan suami istri. Bener loh itu. Sebenarnya. Oke, thank you.
konsepnya gimana nih Mama ini pakaiannya? Yang ada di lemari aja udah kalau gue mah ya. Asal-asal pakai baju apa ini kak? Kayak baju mama. Turun-turun ya bajunya berarti? Bajunya mama banyak banget kak, baju Indianya. Jadi yang ada di rumah aja katanya pakai punya mama. Atau gimana? Ya, aku suka kalau ke India tuh beli pernak-pernik India, terus kalau di sini ada exhibitionnya pernak-pernik India aku pasti datang. Kenapa sih suka banget sama India aja gitu? Kan gue emang suka India, apapun yang ada Indianya gue suka, ya udah gue beli aja. Semuanya koleksi bajunya pak. Maksudnya hari ini kan Ini semuanya India, ini semuanya dari sini ke sini semua India. beli di India atau gimana? Oh, desainer India. Kemarin nih temenin Sasa nih tumben nih lagi ada waktu. Iya, dia lagi ada. Aku bilang temenin gue ya. Ya udah ya. Habis gitu nggak sih sama anak mungkin karena udah dewasa jadi nggak punya waktu. Aku emang protes. Enggak, kalau hari ini soalnya kalau papa lagi nggak bisa nemenin mama hari ini, jadi aku yang nemenin gantian. Oke, udah ya. Makeup kan, produk kayak gamis. Kalau saya pengen agak beda aja, makanya sekarang pakai kartu gratis. Ini beli waktu di London ya. Terus kalau ini celananya Deden Siswanto ya, itu celana Jodhpur kan kayak celana India gitu kan. Terus kalungnya bikin kalungnya bikin udah gini aja sih. Bisa nggak sih kami cari outfit buat sama hari ini? Ya lumayan lah. Apa? Enggak, aku naik. Seperti apa kak? Looknya Just make sure. outfitnya hari ini seperti apa kak? Outfitnya peach hari ini. Sulit nggak sih kak buat kayak gitu? Enggak, seru banget, fun banget. We can mix and match juga kan. Tadi tuh kayak awet muda nih rasanya apa sih? Kayaknya nggak kelihatan lebih anak gitu. Ya, keep work out, healthy food, and ya be happy aja lah. Oke. Rutin olahraga, terus lebih banyak belajar makan lebih sehat aja. Duluan ya. Ini pakai Sabto Joyo Kartiko. Sulit nggak sih untuk malam ini? Kan desainer Indonesia keren. Ini memang langsung dipersiapkan untuk hari ini atau memang sudah ada di lemari atau bagaimana? Ini dipersiapkan sama Mas Sabto. Disiapin buat Bollywood Night tiket. Hari ini datang sendiri nih kan? Hari ini selalu sendiri. Kenapa masing-masing Kita sendiri ya. Biar nggak nungguin siapa-siapa. Kita sendiri aja nggak cuma Apa? betah sendiri. Enak juga sih. Tapi nggak suka ngerasa sepi kan? Enggak lah, hari ini masa kesepian. Udah kayak gini cari sosok untuk mendampingi kak. Ya kalau dicari itu biasa ya. Saya masuk dulu ya. Oke. Konsepnya pink, baju India tapi pink gitu. Ya, biar terlihat aura cintanya Ci. Biar romantis. Karena ya nggak apa-apa, lucu aja karena aku dari tadi ngeliat di acara ini nggak ada yang pakai pink juga sih kayak kita, jadinya bener kan nggak samaan jadi unik gitu. Pas kita nebak kalau nggak hitam biasanya gold atau Iya, merah gitu banyak kan gitu. Terus Jadi aku bilang sama Feris kita pakai pink aja ya. Ya udah. dia loh yang ngasih saran bukan aku, kan biasanya ceweknya ini nggak sayang pink aja, terus kamu nggak apa-apa pakai pink, nggak apa-apa, lucu, keren. Ini memang koleksi dari lemari atau memang bikin? Nggak, ini buat Persiapkan dipersiapkannya berapa lama ya? Cuma 2 minggu lah, 2 minggu. Terus bajunya jadi gitu. Tapi tadi pas lagi tiba-tiba pas mau ganti baju karena nggak ngukur lagi kan, kebesaran bajunya.
Terus akhirnya tadi langsung mermak-mermak sendiri aja udah. Tadi turun berat badan juga tuh. Iya, sepertinya gitu tapi nggak ngerasain. Jadi kan karena olahraga terus juga apa namanya makannya dijaga juga sih. Ini kan anak-anak nggak ikut juga ya? Iyalah, Jadi quality time juga sih buat Iya. kalian berdua nih. Pacaran. quality time. Tadinya pas kan mau ikut, kita bilang nggak bisa bang, ini acara anak gede. Oh gitu ya, iya oke. Ya udah momen-momen kayak gini kan kesempatan kan, jadi kita jalan berdua, terus pakai dress code kayak gini gitu, foto-foto berdua, terus jagain baju dia dari tadi keinjak orang mulu, jadi dari belakang pegangin mulu sambil Pokoknya jalan. kalau yang baju cewek-cewek semua diinjek-injek lah. Injak jadi seru aja karena kita juga udah lama banget nggak datang ke acara-acara kayak gini gitu kan. Biasanya kan kayak acara ulang tahun paling di ballroom gitu ya, ini datang ke acara kayak gini ya udah menghargai yang ngundang gitu. Terus sambil yaudah sayang kita sambil makan malam juga, sambil seru juga ketemu teman-teman lain juga. Iya, reuni juga sih ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Susah nggak sih bang maksudnya buat dapetin waktu berdua kayak gini? Bib, majuan Bib. Susah nggak? Aduh iya biasanya. Biasanya selalu bareng-bareng karena memang kita sebenarnya kita tuh emang sukanya ujung-ujungnya pas mau berdua kasihan ya anak-anak nggak Iya. diajak jadi kita ajak. Kayaknya lebih seru aja sih Gak kalau tega lengkap. ninggalinnya gitu. Tadinya kan mau apa? Mau sayang abis ini kita nginep di hotel aja ya gitu ya berdua gitu kan. Si anak-anak awalnya nangis-nangis lah minta ikut, ya udah nggak apa-apa lolos. Tiba-tiba Zalfi agak demam sedikit, aduh ya udah emang nggak bisa gitu. Makanya kemana-mana selalu berlimaan aja gitu. Ketika ada momen berdua kayak gini ya udah dinikmatin gitu kan. Karena anak-anak juga lengket banget, kita pergi kemana aja nangis mau ikut apa segala macam, jadi ya udah ketika ada kesempatan ya udah gas lah. Tapi lebih enak berdua gitu atau lebih happy sama anak sih bang? Happy sama anak sih Iya, sebenarnya di saat lebih lengkap. bahkan kita di saat ada waktu pergi berdua aja kok ada yang sepi ya gitu ya. Ada yang kurang. Biasanya ngeliat anak-anak pada teriak-teriakan gitu, pada lari-larian, ini kok kayak ada yang kurang gitu. Tapi sesekali perlu gitu karena kan di rumah udah ngedenger hebohnya mereka. Jadi ketika berdua tuh ya udah quality time banget deh. Soalnya dari kemarin juga kayak nggak sempet gitu. Bahkan sekedar mau nonton bioskop aja pasti ada yang ngintil satu. Jadi kayak aduh gitu. Tapi kitanya happy gitu. Tapi kurangnya kurangnya waktu berdua gitu. Ngurangin romantisme kalian juga. Enggak sih, karena kita dalam satu minggu itu pasti kita ada rutin yang kita cuma jalan berdua aja gitu. Jadi misalkan hari Sabtu itu buat anak-anak, minggunya tuh kita berdua gitu. Jadi quality time, nanti kita nonton, makan bareng gitu. Terus nanti ya udah kayak gitu aja dan itu selalu kita lakuin rutin setiap minggunya. Jadi nggak pernah enggak sih gitu. Jadi mau nanti tiba-tiba Sabtu atau minggunya nggak bisa, ya bisa di hari lain kan gitu. Kalau kita kan waktunya bisa fleksibel ngikutin kerjaan juga gitu. Ya kayak mau staycation di hotel aja misalnya, itu kita berdua aja ya, oke berdua gitu kan. Tiba-tiba si ini mau ngikut, oh ya udah deh. Ini ikut juga ini, akhirnya semua sampai suster-susternya ikut semua ya, rame semua. Jadi jarang-jarang berduaannya. Tapi ada nggak sih bang tempat favorit gitu berdua gitu yang spesial atau yang ada penuh kenangan gitu? Tempat Kalau tempat favorit sih kita lebih sering berduaan kalau di dalam bioskop. Itu paling sering banget. Jadi sebisa mungkin sesibuk apapun nih misalnya kita habis kegiatan seharian, kalau kita lihat masih ada waktu nih, ya udah ngapain ya? Kita ke klub udah nggak mungkin gitu, ke kafe udah nggak mungkin. Ya udah tempat paling yang bener-bener memorable dan paling sering kita datangin ya ke bioskop. Kita lihat ada film bagus apa, ya udah ini ya, oke nonton ini sambil makan di dalam bioskop sambil nonton. Nanti pulangnya ngebahas filmnya, enggak dia begini nih, terus jadi kayak perdebatan mengenai filmnya. Jadi hal-hal kayak gitu yang seru sebenarnya gitu. kita Ngomongin film. kalau live music kita juga masih sering Masih kan. suka, cuma kan nggak Itu kayak 2 minggu sering. sekali gitu, kayak 2 minggu sekali itu kita lakuin. Tapi kalau yang sering banget setiap minggunya tuh Nonton bioskop, makanya film terbaru apa aja kita udah tahu deh pokoknya. Pak, ngomongin masalah channel YouTube kalian. Mundur dikit deh, Men. Ada sebagai sahabat sampai Oh iya, aku juga sebenarnya Eja tuh udah temenan lama banget ya gitu. Kita juga sering teleponan, cuma yang jarang ketemunya tuh karena kita nggak bisa liburan bareng. Kemarin dia baru selesai stripping gitu kan. Terus aku kan juga ada project YouTube iseng lah gitu. Terus bilang, karena si Eja ngundang kita ke rumahnya selamatan gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, lo lagi main YouTube juga, kata
kata aku kan, iya dia lagi bikin channel family gitu. Terus aku bilang, Za gue ada podcast nih iseng-iseng, mau nggak main? Oh yaudah mau gitu. Terus udah awalnya pengen ngomongin rumah barunya dia, terus kan dia juga sekarang kehidupan barunya dengan dia yang sudah berubah banget, sekarang lebih ke family man gitu. Tiba-tiba ya kaget dia curhat kayak gitu. Curhat di situ, dia curhat kayak gitu. Ya udah gue boleh ya ngomong gini, apa tadinya dia? Aku pikir gitu kan. Itu dia ngomongin langsung jadi ngomongnya itu di saat kamera on gitu. Jadi di kamera on itu oh ya ada yang pengen, pas kamu lagi nanya apa gitu ya. Oh ya sekalian aku pengen ngomong di sini. Awalnya aku nanya, tapi gitu. gimana orang tua sehat kan? Iya. Sehat, tapi ada yang mau gue sampein ya. Oh apa? Ternyata dia ngomong hal kayak gitu, kaget sih gitu kan. Cuma ya setiap orang punya kehidupannya, jalan hidupnya gitu kan. Aku sebagai teman pun ketika dia curhat itu di podcast, pas kita selesai malah kita ngobrol banyaknya lebih lama di situ. Cuma yaudah yang ini off the recordnya aja. Oh dia jelasin sebenarnya gimana sih? Oh gini. Oh iya. Jadi ya udah. Dia sempat bilang sih kalau dia pengen ngomongnya cuma di sini aja katanya gitu. Karena ya mungkin dia ngerasa teleponan, nyaman. abis itu dia teleponan. Dan maksudnya setelah teleponan itu dia bilang sama Sony, gue cuma mau ngomong di tempat lo aja Son, kata dia gitu. Dan mungkin dia ngerasa nyaman, dapat titik nyamannya di situ. Yang jelas permasalahan yang dihadapin sama Eza sekarang ini, kita sebagai temannya kita support karena kan apapun itu yang dialami sama Eza yang lebih mengetahui seperti apa kehidupannya. Kita sebagai teman hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Eza gitu. Tapi sebagai sahabat, Kak Sony bisa bilang lama banget gitu melihat persetujuan antara ibu sama anak itu seperti apa sih? Nah kalau tentang itu menurut aku kita nggak enak ya, karena kan itu lebih baik langsung ditanyain sama Eza-nya gitu. Karena Eza sendiri pas abis acara kan dia nelfon aku, dia bilang Son banyak banget yang ngundang setelah ini, terus kayak teman-teman media juga ngundang, cuma gua nggak nyaman dulu untuk itu gitu. Jadi yang apa yang kita obrolin ya kita berdua aja Son gitu. Jadi dia setelah itu masih teleponan, masih curhat-curhatan juga, cuma ya as a friend aja. Kalau kemarin kan podcast kan ya udah awalnya kita mau ngomongin kebahagiaan, tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu, dan aku ngerti sih apa yang Eza rasain gitu ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang ngalamin gitu ya, tapi mungkin dia yang lebih tahu jalan keluarnya seperti apa. Kalau kita sebagai sahabat cuma ngasih masukan aja, dan dia pun juga seneng gitu. Bahkan kalau ada kajian ajak ya, oh ya udah oke. Terus sebenarnya kemarin mau ikut bareng, cuma tiba-tiba dia lagi di Bali. Udah gue tungguin di Bali, gue baru berangkat 18 Desember, dia nggak mau nungguin. Jadi kita sebenarnya ada rencana liburan bareng juga gitu, mau mancing bareng juga. Nah rencana dalam waktu dekat ini paling dia pengen banget ikut-ikut kajian, karena dia katanya butuh banget. Dia mau hal-hal mau lebih itu, mendekatkan diri lagi sama agama gitu. Kita kan sebagai temennya kita support. Tapi cukup kaget ya pasti dengan kantor sendiri. Kalau kan gini ya, namanya kita nggak pernah tahu dia ada masalah dengan keluarganya gitu. Pastinya kita kaget gitu. Nah kagetnya itu kan kita juga nggak bisa terlalu gimana gitu. Pasti kan dia punya privacy juga. Nah kita sebagai sahabatnya kita menghargai itu gitu loh. Jadi kita punya batasan gitu. Jadi saat ini yang kita lakukan terhadap Eza adalah kita mensupport Eza dan keluarga itu aja. Apapun itu keputusannya yang terbaik, saya yakin Eza sudah dewasa, dia sudah tahu mana yang baik dan enggak kayak gitu. Ada rencana untuk ketemu sama mamanya? Itu nanti tanya aja sama Ezanya, jangan sama kita gitu. Mama sih? Oh, aku gak denger. Nanti tanya langsung sama dia Ezanya. baru nyaman curhat sama kita dulu sih, dia belum. Dan kita juga ketika dia bilang Son gue nyaman curhat sama lo tapi cuma lo aja ya. Ya udah, jadi kita belum berani ngomong, jadi takut nanti biar Eza aja yang ngomong. Makanya kalau ada yang bilang ini gini, lo nggak tahu, yang tahu gue. Gitu. Terima kasih ya. Gimana kemarin habis syutingnya bersama? Alhamdulillah senang, anniversary di sana. Nggak direncanain, tapi ternyata harusnya kan bulan Juli kita kemarin setelah haji ya. Tapi karena waktunya tiba-tiba pas kebetulan lagi anniversary, jadi ya memang pas kebetulan. Kenapa memutuskan untuk anniversary di sana, Bun? Ya, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita umroh harusnya setelah bulan haji. Cuman waktunya nggak tepat, tiba-tiba semua teman-teman bisa di tanggal itu pas aku bilang loh ini kan pas anniversary gitu. Jadi bukan keputusan anniversary di sana, kebetulan pas lagi tanggal umroh lagi anniversary. Seperti apa sih suasana di masjid? Alhamdulillah menyenangkan dan senang aja gitu, karena emang kan ya
emang aku kan hobi ke sana gitu kan, ya senang aja. Sempet cium wangi Ka'bah juga nggak sih? Alhamdulillah punya parfumnya sih. Seperti apa wanginya, Bun? Ya bau kiswah lah, bau parfum gitu. Udah ya, aku ditungguin Mas Irwan. Alhamdulillah ya, bisa dilihat lah ya Mas Irwan. Alhamdulillah harmonis. kenapa nih, Bun? Alhamdulillah ini kemana gua keluar? Hadiah anniversary kemarin apa Bun? Hadiah anniversary dari Om Irwan sendiri? Nggak ada lah, nggak ada. Tetap harmonis. Bun, tetap harmonis, tetap saling Yang penting saling percaya, saling menghargai, terus benar-benar yang mungkin karena emang jodohnya ya, jadi nggak banyak problem, alhamdulillah ya. Jadi memang ini jodoh dia. Tapi senang nggak sih Bun bisa berkesempatan merayakan anniversary di Tanah Suci gitu? Ya seneng dong, karena kan ini pertama kali kita merayakan anniversary di Tanah Suci. Kalau dulu kan pengennya nikah di Mekah kan, tapi akhirnya kita nikah di Jepang dan sekarang bisa anniversary dan berdoa di sana bersama suami itu alhamdulillah senang banget. Udah pengen punya hari tua seperti apa sih Bunda? Kalau pengen punya hari tua seperti apa? Seperti hashtag semakin tua semakin bahagia. Wes.